Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali kita coba bersama Bang Aril Bakia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar pelaksanaan CASN tahun 2004 dan juga tentunya ini berkaitan dengan tanda gadun SN atau yang terkenal dengan honorer. Bahwa informasi beredar saat ini penting untuk kita ketahui, katanya ya, bahwa ada syarat mutlak yang harus dipenuhi tenaga honorer agar dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2004. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir biar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini gitu ya. Baik, untuk sesuatu kita langsung TKP gitu kan aja. Informasi ini Maki lansir dari www.ayojakarta.com. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek dulu meluncur ke sana, atau mungkin barangkali nanti Maki akan sertakan juga linknya di kolom deskripsi. Nanti silakan meluncur aja ke sana. Informasinya adalah berkenaan dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi tenaga honorer, katanya, agar dapat mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2004 ini. Ini dipostingkan oleh Mbak Dianingtia Wulandari. Terima kasih Mbak. Salam kenal dari Mbak Aki ya. Terima kasih atas informasinya. Ini postingkan hari ini 11 Maret kawan-kawan ya. Tadi malam berarti ya. Ya benar, tadi malam hari terakhir di bulan Syakban ya, karena besok kita akan menunaikan ibadah Ramadan ya, puasa Ramadan, dan mungkin ada di antara kawan-kawan yang sudah menunaikannya. Ingat doa di bulan Ramadan di dalam mustajab, maka tugas kita adalah memperbanyak doa biar nanti kawan-kawan dimudahkan untuk lolos jadi ASN, PNS maupun P3K tahun 2004 ini. Amin ya Allah ya. Lanjut. Nah, kita ketahui bahwa seleksi CPNS CPNS itu akan segera dibuka pada bulan Mei tahun 2004 ya. Karena ya memang kalau untuk CPNS ini akan dibuka untuk Mei 2004 dan saat ini mungkin sedang digodok untuk jadwalnya. Namun kalau untuk P3K itu direncanakan akan dibuka pada bulan Juni sama Agustus kan kawan ya. Jadi untuk P3K itu bulan Juni sama Agustus akan 2 kali nih. Sementara untuk CPNS itu akan dimulai pada bulan Mei lebih dulu. Nah bahkan untuk CPNS dan P3K ini diperuntukkan untuk umum, juga fresh graduate dan para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Jadi kabar gembira karena pemerintah di tahun 2004 ini akan membuka kembali lowongan CASN yang terdiri dari PNS dan P3K kawan-kawan. Tidak tanggung-tanggung, formasinya juga ada 2,3 juta formasi, di mana 80%-nya itu untuk P3K ini 80%-nya kawan-kawan, dan 20% itu untuk CPNS yang mengakomodir tadi lulusan baru dan dibuka untuk jalur umum juga. Sementara P3K ini diperuntukkan untuk tenaga honorer yang jumlahnya sisanya itu 1,6 juta yang sudah terdata di dalam database BKN. Kalau kawan-kawan sudah terdata di dalam database BKN, berarti kawan-kawan harus segera mempersiapkan diri karena tesnya akan segera dilangsungkan bulan Juni ini. Semua harus melalui tes dulu kawan-kawan ya. Semua akan melalui tes dulu, nanti yang lolos akan diarahkan menjadi P3K full time, yang belum berkesempatan akan diarahkan menjadi part time. Namun semua pada akhirnya akan bermuara di full time gitu, hanya masalah waktu gitu. Lanjut. Namun nih katanya untuk tenaga honorer tidak semua dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K sebab ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya? Di antara kita lihat ya. Oke, sudah siap nih katanya ya. Apa saja syarat mutlak itu? Nah, di antaranya tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer kategori 2, guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, guru sekolah swasta, dan juga guru honorer yang terdaftar di dalam database itu. Lantas apa saja syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2004? Nah, ini dia. Mari kita simak videonya. Oke, diketahui bahwa ada sejumlah instansi dan kementerian yang terlibat, diantaranya Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan BKN. Nah, ini yang mengurusi akan pengadaan CASN tahun 2004 ini ya. Selain itu juga CASN tahun 2004 juga melibatkan instansi pemerintah terkait instansi yang mengusulkan formasi ya. Jadi instansi-instansi yang terlibat akan dalam perekrutmen CPNS CASN 2004 ini diantaranya adalah BKN ya, kemudian Kemenpan RB dan juga Kemenke. Jadi kenapa harus melibatkan Kemenke? Karena ini berkaitan dengan anggaran. Mampu gak nih kalau misalkan merekrutnya 1,6 juta nih untuk perekrutan pengadaan ASN-nya, kemudian untuk penggajian ASN yang terekrut nanti ke depannya. Sementara meminta pertimbangan BKN itu karena untuk memastikan ada berapa sih jumlah PNS yang pensiun atau ASN yang pensiun di instansi tersebut.
Misalkan pemerintah daerah A bisa mengajukan permasi 500. Nah, ternyata setelah dihitung oleh BKN yang ada pensiun di instansi A ini hanya 400, maka kemungkinan yang diasurkan itu adalah 400 gitu kawan-kawan. Itu makanya melibatkan BKN, Kemenke, dan Kemenpan RB. Lanjut. Anggaran tuh berkaitan, kalau Kemenke berkaitan dengan anggaran rencana pengadaan. Kemudian setelah itu Kemenpan RB melakukan sejumlah hal dalam menyerahkan seleksi CPNS 2024 seperti menetapkan jumlah. Nah, kalau jumlah formasi nasionalnya itu disetujui oleh Kemenpan RB. Prinsipnya tetap menetapkan pedomannya itu adalah meminta pertimbangan BKN gitu. Jadi instansi daerah dulu, daerah mengusulkan nanti kepada Menpan RB, Kemenpan RB nanti meminta persetujuan BKN. Nah, BKN nanti pertimbangannya apa, cukup gak nih kalau instansi daerah mengajukan 500 nih, kuat gak nih misalkan menggajiannya, termasuk kepada keuangannya, Kemenkenya nih, cukup gak nih untuk mengadakan rekrutmen sebanyak ini, penggajian kedepannya bagaimana untuk BKN, adakah benar nih di instansi ini kekurangan 500 pegawai kalau mengajukan 500. Nah, barulah nanti ditetapkan secara nasional untuk formasinya gitu kan kawan. Sarana prasarana juga ini sudah disiapkan ya, bahkan di tahun ini juga direncanakan ada face recognition ya. Di dalam tes adalah face recognition itu mode pengenal wajah nation ya. Jadi nanti kenapa hal ini dilakukan, karena banyak ditemukan joki-joki di tahun sebelumnya itu kawan-kawan. Jadi yang tesnya misalkan yang daftarnya itu adalah Ariel, ternyata yang pas ikut tes itu adalah Aral gitu ya. Ini kan banyak joki. Nah, untuk meminimalisir dan memutus rantai kejahatan ini, maka pemerintah berencana mengadakan face recognition, mode pengenal wajah. Bener gak Ari yang daftar nih? Nah, nanti cat joki juga nanti nggak bisa kan gitu. Joki kan jadi takut. Oh, saya takut ketahuan karena ada face recognition. Jadi untuk memastikan bahwa yang benar melaksanakan tes itu dan benar-benar yang melakukan pendaftaran, yaitu Ariel, bukan jadi Aral. Kalau kesini Aral kan joki, gitu dia. Kemudian Balura, kemudian dari lanjutkan ke Pertek juga lain sebagainya. Oke, sehingga seluruh tahapan pada bulan Maret. Nah, sehingga seluruh tahapan pada bulan Maret tahun 2024 ini dipungkasi dengan pelaksanaan selektif CPNS periode 1 kan akan sebagai kita ketahui bahwa akan ada beberapa periode ya. Tesnya kalau CPNS itu bulan Mei kan kawan. Nah, kemudian sebelumnya ada 5 usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam penuntasan ASN P3K. Perlu diingat bahwa tidak sembarang guru bisa melamar formasi P3K tahun 2024. Tuh, ternyata apa saja gitu kan ada. 5 usulan tersebut terdapat poin utama, yakni Kemendikbudristek tetap akan menggunakan Dapodik. Nah, Dapodik dan database lulusan PPG atau program pendidikan profesi guru. Lah, ini dia ternyata. Ini berarti bagi tenaga honorer yang ingin melamar seleksi P3K Guru tahun 2024 terdapat syarat utama yang dikutip dari akun YouTube Sukses P3K dan CPNS oleh Ayo Jakarta, yaitu tenaga honorer wajib terdaftar di Dapodik atau terdaftar di database lulusan PPG program pendidikan guru. Nah, ini dia. Jadi kalau kawan-kawan yang baru lulus fresh graduate ya, kemudian mau ikut tes PNS atau P3K terutama ini, maka kawan-kawan harus memiliki sertifikat pendidik, intinya begitu kawan-kawan. Jadi kalau kawan sudah terdata dalam database lulusan PPG, ini ada kemungkinan nanti kawan-kawan akan jadi prioritas nih yang sudah punya sertifikat pendidik, karena ini sudah amanah undang-undang guru dan dosen bahwa salah satu menjadi syarat jadi guru itu harus memiliki sertifikat pendidik gitu kawan-kawan. Nah, kalau belum memiliki sertifikat pendidik, maka kawan-kawan yang akan ikut tes harus terdata dalam Dapodik gitu. Jadi intinya kalau terdata dalam Dapodik berarti kawan-kawan itu menunjukkan bahwa kawan-kawan sudah menjadi tenaga honorer gitu. Karena kan formasi P3K tahun 2004 ini khusus untuk kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN gitu. Honorer yaitu mereka yang sudah terdata dalam database dalam data Dapodik gitu kawan-kawan. Nah, bagaimana yang tidak bisa masuk Dapodik? Nah, maka kawan-kawan salah satu cara lainnya yaitu adalah kawan-kawan harus terdata dalam database lulusan PPG. Jadi kalau kawan-kawan kemarin setelah lulus S1 ikut PPG, maka kawan-kawan besar kemungkinan untuk bisa ikut serta dalam seleksi P3K tahun 2004 ini maupun PNS gitu, termasuk PNS. Apalagi nilainya kan langsung besar gitu ya, mereka yang memiliki sertifikat pendidik ini ada kemungkinan prioritas juga. Jadi jika Anda seorang tenaga honorer yang ingin mendaftar seleksi P3K tahun 2024 namun tidak terdaftar database, maka tentu saja wajib mendaftarkan di database. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi kalau tidak tadi belum termasuk honorer, maka kawan-kawan harus memiliki sertifikat pendidik, intinya seperti itu. Kawan-kawan harus kan, makanya kemarin dibuka dari dulu itu kan PPG Prajabatan. Makanya
bukan apa ya, direkomendasikan lah oleh Maaki agar kawan-kawan setelah lulus S1 itu harus langsung lulus PPG, karena nanti ke depan ada kemungkinan sertifikat pendidikan syarat untuk mengikuti seleksi CASN itu kawan-kawan. Itu dia. Syarat mutlak lainnya harus dipenuhi adalah ijazah S1 nih untuk guru itu ya. Sebab untuk menjadi guru sesuai ini juga tuh kan harus S1 kawan-kawan. Kabar baik bagi tenaga honorer saat ini jika pemerintah memberikan peluang besar kepada tenaga honorer untuk menjadi P3K, sebab pemerintah membuka peluang besar dalam segi ini lantaran terdapat 165 instansi yang jumlah usulnya melebihi jumlah non ASN yang ada tuh kawan-kawan. Nah itu dia informasi yang bisa disampaikan oleh Maaki dalam kesempatan ini. Intinya kawan-kawan yang akan mengikuti seleksi CASN 2024 ini khususnya untuk tenaga P3K ya, untuk ASN P3K 2024 nih kawan-kawan, syaratnya itu harus terdata dalam Dapodik nih. Nah, Dapodik artinya kawan-kawan berarti harus sudah honor gitu, sudah menghonor gitu ya. Apalagi sudah terdata dalam database. Kalau honor kan terdata dalam database ya, karena berdasarkan Amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 20 tahun 2023 per Desember 2004 itu sudah tidak ada honorer lagi di instansi pemerintah gitu. Jadi semua akan dituntaskan menjadi ASN P3K full time nanti. Walaupun pada awalnya kawan-kawan yang tidak berkesempatan lolos dalam seleksi P3K tahun 2004 ini akan diarahkan menjadi part time dulu, lalu nanti diarahkan menjadi P3K full time gitu. Nah, bagaimana yang tidak terdata dalam Dapodik? Maka kawan-kawan solusi lainnya harus terdata dalam lulusan PPG nih, harus ikut PPG, artinya kawan-kawan harus punya sertifikat pendidik Serdik nih. Nih dia. Jadi kawan-kawan yang jangan berkecil hati yang belum honor nih, gimana nih, karena sekarang instansi daerah itu sudah dilarang merekrut honorer baru lagi. Maka kawan-kawan solusi langkah lainnya adalah harus ikut PPG, harus punya Serdik nih. Kalau sudah punya Serdik, walaupun belum menghonor, kawan-kawan sudah bisa ikut seleksi P3K 2004 ini gitu.